Apalagi kalau kemudian dalam faktanya itu yang banyak menjadi korban itu adalah umat Islam sendiri gitu. Ya, yang sering dikaitkan dengan pandangan ekstremisme Ya. itu kan jihad fisabilillah. Ya. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Ya, justru di situ. Maka tadi saya mempertanyakan ajaran yang mana yang kemudian layak dianggap sebagai batas dari ekstrim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas analisis atas Perpres nomor 8 tahun 2026 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang berbasis kekerasan dan mengarah pada terorisme. Untuk itu kita akan memperbincang hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Perpres nomor 8 tahun 2006 yang sering disebut RAN, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, ada beberapa pasal yang menurut beberapa pihak perlu diperhatikan Ustadz Ismail, atau rawan ya. Misalkan pasal 1 angka 2. Di situ tertulis tentang keyakinan atau tindakan ya. Jadi definisi ekstremisme itu memasukkan keyakinan, bukan hanya tindakan. Walaupun dibatasi ya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim gitu. Bagaimana Ustadz Ismail menyoroti tentang kata keyakinan ini ketika dikaitkan dengan ekstremisme? Iya, sebelum menjawab itu, satu hal yang saya kira penting juga untuk dipertanyakan adalah soal urgensitas. Sejauh mana peraturan presiden ini relevan dengan situasi yang kita hadapi ini hari. Betulkah soal ini memang sesuatu yang memerlukan perhatian begitu besarnya sampai dikeluarkan peraturan presiden. Peraturan presiden itu tentu saja dia merupakan kelanjutan dari peraturan yang lebih tinggi, undang-undang dan sebagainya. Dan semestinya itu dibuat untuk mengatasi sesuatu yang betul-betul persoalan yang nyata gitu. Nah, pertanyaannya, betulkah persoalan nyata kita ini hari adalah soal itu? Saya kira publik melihat dengan sangat jelas bahwa persoalan yang nyata ini hari itu tak pernah keluar dari soal korupsi gitu. Dan korupsi ini hari itu sudah sampai pada satu level yang hampir-hampir sudah tidak masuk akal, baik dari sisi pelakunya maupun dari segi jumlah yang dikorupsi. Mengapa bukan itu yang dijadikan perhatian secara sungguh-sungguh jika perlu dibuatkan peraturan presiden untuk penanggulangan korupsi? Tapi ini justru tidak. Yang ada malah kita melihat ini hari ada banyak excuse terhadap tindakan ini. Memang ada OTT, tapi itu semua orang tahu levelnya level yang masih sangat jauh dari titik-titik penentu kebijakan penting di negeri ini. Paling jauh wali kota, bupati, ataupun mungkin dirjen, tak pernah lagi menyentuh menteri atau apalagi yang lebih tinggi daripada itu. Bahkan orang-orang yang sekarang menjabat pun sebenarnya dia tidak lepas dari kasus-kasus korupsi di masa lalu dan sejauh ini juga aman-aman saja. Tapi baiklah, anggap memang ini diperlukan. Saya kira ini juga menjadi persoalan apa yang dimaksud dengan ekstremisme di situ. Kalau itu menyangkut keyakinan macam apa yang disebut sebagai ekstrim. Sebab kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang ekstrim dan ekstremisme, pasti kita harus menentukan terlebih dulu ukuran. Nah, apa yang dijadikan ukuran dalam hal ini? Dan kita semua sudah tahu bahwa konteks dari keluarnya
Perpres ini tidak bisa dilepaskan dari isu war on terrorism atau bahkan juga war on radicalism. Dan semua juga tahu bahwa war on terrorism maupun war on radicalism itu sesungguhnya adalah war on Islam. Artinya yang dijadikan sasaran adalah Islam. Jika demikian, maka apa yang dimaksud dengan ekstremisme itu dalam konteks Islam? Kalau itu keyakinan Islam sebatas apa disebut hingga layak disebut sebagai ekstrim? Kalau dibatasi di sini yang mendukung, ya di sini disebutkan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Apakah itu bukan batasan? Ya, itu mungkin batasan di dalam konteks itu. Tapi juga kemudian masih dipertanyakan terorisme apa yang dimaksud gitu. Karena terorisme sampai ini hari kan juga masih kabur. Bahkan sampai ini hari tidak ada definisi yang maton untuk untuk menjelaskan soal itu. Kalau dikatakan bahwa terorisme itu adalah orang yang dalam meraih tujuannya itu menggunakan kekerasan, siapa sesungguhnya yang paling layak untuk disebut sebagai teroris ini hari? Kan itu juga sesuatu yang absurd gitu. Nah karenanya maka apalagi aksi-aksi terorisme seringkali banyak konspirasi di dalamnya ya. Ya, karena orang mengakui bahwa ada yang disebut real teroris, tapi ada juga fabricated terrorism, teroris jadi-jadian. Itu artinya ada sesuatu behind ini semua, di belakang itu semua yang merupakan rekayasa untuk mencitraburukan Islam khususnya gitu. Karena itu saya kira yang paling penting di sini sesungguhnya adalah bagaimana negara ini mengadres soal ini, ya, soal teroris dan terorisme itu apakah masih di dalam pola yang lama ataukah di dalam perspektif yang baru. So, kalau dengan perspektif yang lama, saya kira ini tidak akan pernah beranjak kita dari isu-isu yang di belahan lain itu sudah saya kira sudah mulai ditinggalkan karena memang sudah tidak relevan gitu. Apalagi kalau kemudian dalam faktanya itu yang banyak menjadi korban itu adalah umat Islam sendiri gitu. Ya, yang sering dikaitkan dengan pandangan ekstremisme itu kan jihad fisabilillah. Ya. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Ya, justru di situ. Maka tadi saya mempertanyakan ajaran yang mana yang kemudian layak dianggap sebagai batas dari ekstrim gitu. Kalau jihad, kalau benar jihad itu dikatakan sebagai batas dari keyakinan atau ajaran yang kemudian layak dianggap sebagai ekstrim, bukankah itu bagian dari ajaran Islam? Dan kita tidak boleh lupa bahwa negara ini merdeka oleh karena semangat jihad. Adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dengan penuh kesadaran menyerukan melalui apa yang disebut dengan fatwa jihad yang kemudian menjadi resolusi jihad. Coba bayangkan kalau pada waktu itu tidak ada seruan jihad. Apakah akan ada lahir perlawanan yang begitu luar biasa arek-arek Surabaya pada waktu itu? Dan bayangkan kalau tidak ada perlawanan, mungkin Belanda akan kembali bercokol dan menjajah negeri ini. Maka aneh bagaimana bisa negara kita yang merdeka oleh karena peran dari ajaran jihad yang begitu rupa, ini hari ajaran itu tidak dimusuhi. Dianggap sebagai bentuk ekstremisme yang mengarah kepada kekerasan. Jihad di mana tempat pasti kekerasan karena jihad itu adalah ajaran yang ada sejak dari awal dahulu sebagai risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh menyerah atau tidak mau menyerah terhadap ancaman fisik seberat apapun gitu. Yang itu terlihat pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain-lainnya gitu. Karenanya salah besar kalau kemudian menempatkan jihad itu sebagai bagian apa yang dikatakan sebagai ekstremisme menuju kepada kekerasan gitu. Ya, yang disoroti juga adalah frasa yang mengatakan yang mengarah pada terorisme. Jadi kata mengarah ini kan sangat elastis ya. Dia sering digunakan sebelum ada tindakan yang nyata. Sehingga kalau kita lihat ada logika yang mengarah ya, yang sering disebut dengan belt conveyor ya. Jadi intinya
diawali oleh pemikiran yang intoleran, kemudian menjadi radikal atau ekstrim, kemudian jadi teroris gitu. Ini yang kemudian menjadi satu kesatuan. Maka ketika orang itu berpikir dituding berpikir intoleran, maka dia dituding akan mengarah pada terorisme. Apa bahaya cara berpikir seperti ini? Kalau itu logika semacam itu dilakukan, maka tidak akan pernah ada yang tidak salah. Semuanya bisa salah. Bahkan asal muasal dari orang itu sekolah bisa juga dipertautkan dengan logika semacam itu, bahwa dia sekarang menjadi koruptor karena dulu kuliahnya di perguruan tinggi ini. Jadi perguruan tinggi telah memberikan landasan bagi sikap koruptif dia gitu. Jadi bad conveyor juga gitu. Nah, ini satu logika yang saya kira sangat berbahaya karena mengkaitkan sesuatu yang dia tidak berhubungan langsung dengan kejahatan yang dilakukan. Karena itu apalagi kalau itu menyangkut Islam gitu. Nah, karenanya maka sebenarnya konstruksi pemikiran tentang keyakinan, kemudian terorisme, jihad, ini memang betul-betul harus didudukkan secara persis ya oleh kita sendiri di dalam kerangka kita sebagai sebuah negeri yang mayoritas Muslim, menghargai ajaran agamanya, menghargai para pejuang yang ingin membebaskan negara ini atau menjaga negara ini dari segala bentuk penjajahan modern, ya, tanpa dipengaruhi oleh agenda-agenda asing. Itu saya kira yang paling penting gitu ini hari. Jangan kemudian kita ini terbawa oleh apa yang pernah menjadi slogan dari Presiden Bush pada waktu itu, either you are with us atau with terrorists. Seolah-olah kita ini harus mengikuti Amerika untuk tidak mau dikatakan sebagai teroris. Gitu. Intinya Perpres ini dipertanyakan urgensinya untuk dan negeri ini. Kontennya juga. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.